Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Sahabat sekalian, ketemu lagi kita di channel ini. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 16 bulan 11 2021. Kemarin berseliweran berita di media online ataupun kemudian akun Instagram Bengkulu, ya beberapa akun Instagram yang memakai nama Bengkulu merepost atau kemudian memposting berkaitan dengan pemaparan ataupun rencana dari Pemprov untuk membangun Bengkulu International Sport Center. Nah, ini menarik sebetulnya kan, karena anggaran dari presentasi ini, anggaran yang kemudian disampaikan dalam presentasi ini cukup fantastis sekali ya. Ini 5,2 T. Nah, pada pagi hari ini saya mengunjungi Media Center Bengkulu. Ini akunnya, akun resmi pemerintah Provinsi Bengkulu, akun Instagram ya. Media Center BKL. Saya tadi ingin memastikan bahwa ini benar-benar resmi dari Pemprov berkaitan dengan pembangunan Bengkulu International Sport Center. Baik, kita klik, ini dia. Nah, ini bentuk rencananya, ini master plan-nya. Nah, yang menarik adalah di akun resmi ini mayoritas netizen membuli ya, ataupun komentar sinis. Saya bacakan dulu berkaitan dengan rencana ini. Gubernur Rohidin Mersyah didampingi Kepala OPD terkait Senin mendengarkan pemaparan perencanaan Master Plan Bengkulu International Sport Center BISC dari pihak konsultan. Nah, ini baru pemaparan ya. Kawasan olahraga terpadu yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Bengkulu Tengah ini dimaksudkan sebagai pengganti stadion dan gor sawah lebar yang dirasa tidak representatif lagi, terutama untuk gelaran event tingkat nasional. Dari Master Plan yang dipaparkan di area seluas 76 hektar, akan dibangun sarana dan prasarana olahraga dengan bangunan inti yang berada di tengah membentuk pola bunga Rafflesia. Kawasan BISC dirancang mengakomodir 52 cabang olahraga, termasuk diantaranya motorcross dan off-road. Ingat ini Pak Gub, jalan-jalan yang ada di Provinsi Bengkulu yang merupakan tanggung jawab provinsi juga sudah banyak yang seperti jalur off-road. Selain sarana olahraga di kawasan ini menyediakan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi masyarakat dan kawasan bazar UMKM dan fasilitas umum lainnya. Usai mendengarkan pemaparan, Gubernur Rohidin minta rencana pembangunan kawasan olahraga terpadu ini agar disesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah supaya bisa terlaksana dengan baik. Master plan-nya sudah selesai tahun ini. Tadi saya minta coba dianalisa tahapan-tahapan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah, tuturnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Mulyani mengatakan realisasi pembangunan kawasan olahraga terpadu ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemungkinan event olahraga yang dapat bisa digelar di Provinsi Bengkulu. Misalnya Porwil. Nah, kita akan bangun apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk cabang olahraga yang dipertandingkan, sehingga biaya yang diperlukan tidak sebesar rencana pembangunan BISC yang mencapai 5,2 triliun. Nah, luar biasa, fantastis ya, 5,2 triliun. Tentu dengan APBD kita tidak akan mencukupi. Ini harus menggunakan anggaran APBN.
ataupun anggaran pusat. Kalau nggak disupport pusat tentu ini hal yang tidak masuk akal kalau nggak ada support dari pusat ya. Sementara pembangunan kawasan olahraga terpadu dikatakan Mulyani pelaksanaannya masih melihat kondisi keuangan daerah. Baik, nah ini yang menarik yang saya ingin bacakan adalah komentar netizen. Nah ini Imron Hasim, salah satu penggemar bola beliau ini ya, penggemar PS Bengkulu juga, sahabat saya. PS Bengkulu bae dak disupport sampai PON. Untuk apa bangun fasilitas SDM dak didukung percuma jago bangun tulah. Meliharu tanda tanya. Tidak. Karena memang banyak ya fasilitas milik ataupun aset Pemprov yang sudah dibangun dengan anggaran miliaran tapi begitu banyak terbengkalai. Banyak sekali ya, tidak perlu disebutkan lagi. Kemudian Ales Kakak 2325 yang di depan mata aja dulu Pak, jalan hibrida tuh rusak nian. Ya benar ini ya, jalan hibrida sangat rusak parah. Bahkan saya menyebutnya ini jalan hibrida ini udah mirip jalur off-road. Terutama jalan-jalan provinsi yang ada di radius dalam kota diperbaiki. Kelak lah ngijo ndak buat area sport seperti itu. Ya ngijo ya, ngijo. Jalan rusak banyak korban. Nah maksudnya itu ya yang difikirkan Pak Media Center Bengkulu, Media Center BKL, Rosjon, Shah John, Rohidin, Mersya. Lezato _X. Bangun yang urgen dulu Pak, jalan dan lampu jalan misalnya. Ya benar ya. Tapi kan itu proyek lumayan anunya. Ini dari komentar dari Doni 7023 nih menanggapi komentar dari Lezato. Ini dari Theo Besir, alangkah baiknya terlebih dahulu prioritaskan perbaikan jalan. Mengingat jalan yang sudah teramat mulus, maka perlu dimuluskan lagi. Ini sindiran ya, jalan teramat mulus ya. Jadi banyak netizen yang juga menyarankan agar perhatikan jalan ya. Karena memang jalan provinsi Bengkulu udah banyak yang rusak parah. 5,2 T uang yang cukup besar itu. Kira-kira masyarakat saat ini butuh stadion kayak gitu enggak ya? Nah, ini kan dengan teksnya seperti itu. Itu dari Cik Zoli. Ini dari Opat Zai. Nggak usahlah gaya-gaya internasional. Emang Pemda punya duit? Ya punya duit lah. Tapi ya nggak sebanyak itu juga. Denyok Tariawan, tuan rumah Porwil, kelak dak ado dana berangkat PON. Nah, ini pengalaman dari tim bola kita gagal ya berangkat PON waktu itu. Padahal udah punya tiket untuk berlaga di PON. Dan itu dikeluhkan oleh para pemain. Sangat disayangkan sebetulnya. Perbaiki aja jalan dalam provinsi aja Pak. Lagian buat stadion elok-elok giliran PON tidak juga diberangkatkan. Mohon maaf Pak, kalau untuk kebersihan Pantai Panjang tercinta kita, itu tanggung jawab siapa Pak? Terima kasih. Ini nah, ini ada juga ya komentar dari Ribut Waidi. Bengkulu maju, Indonesia maju. Ya tentu itu harapan kita bersama. Ada juga dari komentar dari Sultan Rolanda. Besak uwo bae. WK. Paling ini selanjutnya komentarnya ya.
Kemudian dari Dimas Susilo, saran untuk Pak Gub dan Pak Wagub Ros Jonsah John, jangan membuat rencana yang nantinya belum bisa diwujudkan daripada menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat. Alangkah baiknya melihat ke belakang. Contohnya sport center, Pantai Panjang yang sampai sekarang terbengkalai untuk lapangan tenis dan yang lainnya. Jadi lebih baik diperhatikan dulu fasilitas olahraga yang sudah ada dan dibarengi juga dengan mensupport atlet punggawa olahraga kita. Belajar dari hasil PON Papua, kita berada di posisi berapa. Kita harus perbaiki kekurangan dan kesalahannya di mana. Nah, ini sahabat sekalian, komentar beberapa komentar sinis dan cenderung ya mengingatkan ya. Ini kan mengingatkan, membuli ya. Cenderung membuli maksud saya. Tapi ini bagian dari mengingatkan Pemda bahwa banyak skala prioritas yang harus diperhatikan untuk realistisnya, bagaimana jalan-jalan yang ada di Provinsi Bengkulu, jalan Pemda Provinsi Bengkulu yang banyak berlubang, yang sudah banyak memakan korban dan lain sebagainya. Dan tentu saja saya juga mengingatkan ya, ini kan kalau nggak salah ini tidak masuk dalam program 18 program strategis ini yang dijanjikan di kampanye ya, jelas ini tidak masuk. Ya realisasikan saja. Salah satu janji 18 program itu adalah yang nomor 8 itu pembangunan stadion mini di setiap kecamatan sewilayah Provinsi Bengkulu. Nah, ini harus kita ingatkan kepada Rohidin Rosjonsah bahwa ada janji yang harus ditepati, karena itu janji politik, janji kampanye yang tentu dinanti masyarakat, bahwa membangun stadion mini di setiap kecamatan. Nah, ini sudah ada lagi-lagi muncul stadion mini di setiap kecamatan aja belum terwujud. Ini sudah ingin membangun Bengkulu International Sports Center, BISC. Ya, tapi lagi-lagi ini adalah baru pemaparannya dari pihak konsultan, dan komentar netizen sangat sinis ya. Ini akun resmi yang diserang netizen yang hampir mayoritas komentarnya negatif, tone-nya negatif. Hanya ada berapa komentar yang positif. Nah, ini tentu menjadi perhatian dari gubernur dan wakil gubernur bahwa masyarakat ataupun pengguna sosial media ini menjadi gambaran ini pesimis karena kinerja dari karena saya juga sebagai netizen, kinerja dari gubernur Bengkulu dan wakil gubernur Bengkulu ini belum begitu memuaskan publik, apalagi janji 18 program itu. Nah, salah satunya ini bidang olahraga yang membangun stadion mini di setiap kecamatan, Nah, ini sudah muncul hal seperti ini dengan biaya yang ini baru estimasi ya, 5,2 T. Jadi maksud orang mungkin ya yang realistis. Baiklah sahabat sekalian, bagaimana juga dengan penilaian kamu? Ya boleh kita memberikan penilaian sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat Provinsi Bengkulu, sah-sah saja. Kemudian kita memberikan pandangan, tapi tetap harus memperhatikan sisi hukumnya. Jangan sampai komentar-komentar yang kita sampaikan ini berefek kepada pelanggaran hukum. Dan kepada Pemda tentu jangan juga anti kritik, bahwa kritik ataupun bulian itu adalah bagian dari perhatian terhadap Pemda Provinsi Bengkulu, mengingatkan kalau semua orang sudah memuji,
tentu siapa lagi yang akan mengkritik, mengingatkan Pemda agar berjalan di atas rel yang pas. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.